Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya ya, yaitu video kemarin masih pada tahap pembuatan akun. Nah, belum sampai pada tahap pendaftaran ya, atau pengajuan pendaftaran. Oke, kita langsung saja masuk. Oh ya, ini juga menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kami pada saat masuk, padahal sudah registrasi akun, sudah mengisi email, password, dan centang saya bukan robot ini ternyata tidak valid. Nah, berarti itu ada dua kemungkinan ya. Emailnya sudah benar, tapi passwordnya salah. Atau belum diregistrasi akun, karena pada saat registrasi akun, dia tidak ada notifikasi Anda berhasil registrasi. Nah, ini bisa jadi ketika meregistrasi akun atau mendaftarkan itu ada email yang sama. Jadi email yang sama ini sudah pernah daftar duluan, sehingga email yang kedua yang sama dengan yang pertama itu tidak berhasil. Jadi solusinya adalah registrasi ulang dengan email yang berbeda. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab untuk pertanyaan yang mengenai permasalahan email tidak valid ya. Sekarang kita masuk untuk melanjutkan. Saya klik centang robot ini. Saya bukan robot maksudnya. Login masuk. Oke, lancar ya webnya ya. Ini saya akses sekitar jam 3 pagi ya. Oke, kita lihat data pengguna dulu. Pastikan foto kita sudah sesuai dengan syarat ketentuan dari sekolah yang dituju ya. Nama dan emailnya ini masih bisa diganti jika memang mau diganti. Kalau sudah sesuai udah ya, cukup. Kita bisa langsung ke data pendaftar. Nah, di data diri pendaftar ini pastikan ini sudah sesuai bagian data pribadi. Terus data alamat ini saya sesuaikan saja ini. Kalau mau mengganti alamatnya, misalkan langsung saja alamatnya mungkin Jalan Ki Hajar Dewantara ya gitu ya. Nah, nomor 1 ini kecamatannya Tenggarong misalkan. Kelurahannya ini masuk di Panji ya misalkan ya, RT-nya RT 1 misalkan. Simpan. Nah, misalkan ya, ini kalau mau ada perubahan. Kalau tidak ada ya silahkan. Ini pasti dipastikan sesuai dengan dokumen alamat domisili pada kartu keluarga ya. Oke, lanjut ke data nilai. Ini juga kalau sudah sesuai, ini kan contoh saja ya. Aslinya disesuaikan dengan dokumen raport kalian dari semester 1 sampai semester 5. Lanjut data prestasi. Nah, ini ada yang masuk pertanyaan ke kami, katanya ada yang tidak berhasil mengisi bagian ini. Nah, kalau kami pastikan dulu ya, keterangannya diisi sudah. Setelah itu unggah dokumen. Nah, unggah dokumen ini pastikan juga berkasnya sudah masuk, yaitu ada tombol preview. Nah, ini kita bisa lihat atau bisa lihat apa tampilan kita. Nah, ini sertifikatnya ya, seperti ini. Bisa berupa gambar atau bisa berupa file PDF. Jika gambar, ini formatnya JPG ya. Nah, oke, kita lanjut kembali ke sertifikat. Lalu berkas kelengkapan atau unggah kelengkapan. Nah, ini adalah syarat wajib. Jadi pastikan sudah terisi yang syarat wajib, karena tadi kita mau mengambil jalur prestasi. Nah, ini syarat wajibnya nih. Jalur afirmasi pun syarat wajibnya tetap ini. Jalur anak kandung guru atau perpindahan tugas orang tua ini juga sama ya. Oke, ini masih gelombang pertama, jadi masih seperti ini ya. Dan RT prioritas juga sama, jalur RT prioritas ya. Syarat wajibnya bisa dilihat di bagian ini. Tambah ya, yaitu di keterangan pilih semua. Nah, kalau yang bagian bawah ini khusus jalur afirmasi yang 3 ini. Nah, ini untuk anak kandung guru, sedangkan ini perpindahan tugas orang tua. Oke,
Ini silahkan disesuaikan dengan jalur pendaftarannya. Tapi pastikan syarat wajibnya sudah terupload. Nah, oke, kita kembali dan kalian bisa melihat dulu tampilannya, kartu keluarganya seperti apa. Ini ya, kalau sudah sesuai. Nah, ini kan buram ya. Biasanya kalau buram kayak gini, panitia verifikatornya harus menolak berkas dulu untuk kalian memperbaiki, gitu ya. Karena apa? Karena ini tidak bisa dibaca oleh panitia, gitu. Jadi sering dicek saja akunnya, karena biasanya ada catatan. Oke, ini sudah syarat, sudah aman. Kita anggap ini ya sudah aman, sudah sesuai dengan jalur yang kita ambil, yaitu prestasi. Saya ambil contoh yang prestasi. Nah, saya langsung masuk. Misalkan di sini saya mau memilih SMA dulu. Nah, SMA saya akan mengajukan pendaftaran. Nah, ini kelurahan tadi sudah diganti. Jalur pendaftarannya kita isi. Karena kita mau memilih prestasi, ya ini kita pilih prestasi. Jika memilih RT prioritas, ya pilih RT prioritas. Atau seterusnya ya. Saya pilih yang prestasi. Ini jangan sampai kosong. Yang lainnya sudah tidak bisa diedit di bagian pendaftaran SMA SMK ya. Bisa diedit di bagian data diri pendaftar sebelum mengklik ajukan pilihan sekolah SMA. Untuk pilihan SMA-nya, sejenis sekolahnya sudah nggak bisa diganti ini. Yang bisa diganti hanya jalur pendaftaran. Terus yang ini otomatis ya, nama sekolah zonasi ini. Karena alamat RT dan kelurahannya ini sesuai Juknis, masuk di SMA 1, nah yaudah ini otomatis di sistem. Ini nggak bisa kita ganti. Tapi jika muncul selain SMA yang kita tuju, misalkan kita mau menuju SMA Negeri 2 Tenggarong misalkan ya. Berarti ya di sini tinggal pilih SMA Negeri 2 Tenggarong. Kenapa? Karena jalur prestasi itu boleh lintas zona. Dia tidak terikat dengan zonasi ya, tidak terikat dengan zonasi. Jadi dia boleh lintas zona. Jadi diabaikan saja yang ini, walaupun tulisannya SMA Negeri 1 Tenggarong. Padahal tujuan kita di jalur prestasi kita mau daftar di SMA Negeri 2 Tenggarong. Nah, atau ternyata kita mau milih SMA Negeri 1 Tenggarong. Nah, ini lebih bagus juga. Tapi ingat, karena ini jalur prestasi, yang kita wajib isi itu pilihan sekolah khusus jalur prestasi. Bagaimana jika bukan jalur prestasi? Berarti yang ini dikosongi saja. Misalkan pilihnya RT prioritas. Nah, tapi kan ini bukan RT prioritas ya, Panji. Sehingga saya untuk SMA Negeri 1, RT prioritasnya itu 5, 6, dan 8 ya. Karena ini bukan RT prioritas berarti tidak cocok di RT prioritas. Tidak sesuai itu jalurnya. Misalkan ternyata jalur anak kandung guru, ya udah berarti ini dikosongi juga. Hanya nanti otomatis ya SMA Negeri 1 Tenggarong gitu. Atau mungkin afirmasi. Ya, jadi yang di sini juga dikosongi. Yang diisi di sini ketika kalian memilih jalur prestasi. Jadi pilih SMA Negeri 1 Tenggarong misalkan. Nah, yang zonasi ini diabaikan jika berbeda dengan bawahnya gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Lalu kalau sudah sesuai, ini kita sudah jalur prestasi dan seterusnya, kita tinggal pilih ajukan pilihan sekolah SMA. Ketika sudah mengklik ini, berarti kita sudah tidak bisa mengubah sampai pada nama kita muncul di hasil seleksi sementara ini. Kalau belum muncul, itu berarti tandanya berkas kita baru berhasil mendaftar, tetapi belum diverifikasi oleh operator atau tim verifikator di sekolah yang kita tuju. Mungkin kita masih masuk di antrian yang paling bawah bahasanya, karena berkasnya masuk di hari pertama itu berarti sangat banyak gitu ya. Ini bagi yang mau di SMA, sedangkan yang di SMK tinggal diklik pendaftaran SMK. Nah, ini jalur pendaftarannya
Misalkan kita mau pilih prestasi juga, pilihan SMK-nya misalkan SMK Negeri 1 Tenggarong. Nah, pilihan programnya saya pilih teknik jaringan. Nah, ini kita catatan pemeriksa ini ya, nggak perlu isi karena yang ngisi adalah operator. Ini kalau sudah sesuai tinggal diklik sama ya, kurang lebih ya. Ajukan pilihan SMK. Oke, karena di sini saya ambil contoh untuk mendaftar di SMA, saya pilih yang SMA ya. Baru saya pilih jalurnya tadi prestasi. SMA-nya saya pilih SMA Negeri 1 Tenggarong. Yang zonasi ini diabaikan karena saat ini memang belum masuk gelombang kedua. Zonasi atau reguler ini masuk di gelombang kedua ya. Kita ambil gelombang yang pertama, dan saya mengambil contoh video ini adalah jalur prestasi. Jika sudah sesuai datanya tadi dan berkas-berkasnya sudah kita cek sesuai, kita klik ajukan pilihan sekolah. Oke. Nah, berarti sudah berhasil. Sekarang tugas kita adalah tinggal menunggu, yaitu dengan cara mengecek akun kita secara berkala. Jika berkas kita ditolak, nanti akan ada catatan pemeriksa di sini. Oke. Jika diterima, biasanya nama kita langsung muncul di bawah. Dan hasil seleksi sementara ini, ingat sifatnya hanya sementara. Jika nama kita tidak muncul, atau sudah pernah muncul tapi tiba-tiba hilang dari hasil seleksi sementara, berarti kita tereliminasi atau ranking kita itu ketika di ranking oleh sistem, kita urutan yang paling bawah karena mungkin nilai mata pelajaran kita kalah saing sama pendaftar yang lain. Oke, mungkin cukup sekian ya. Ini sudah tidak bisa dipilih seharusnya. Oh, masih bisa, tapi tidak ada tombol ajukan pilihan SMA ya, karena sudah diajukan tadi. Berarti sudah tidak bisa lagi diedit. Cukup sekian ya dari saya untuk video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke kami. Jika ada yang mau didiskusikan, silahkan diisi di kolom komentar ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.